Perikanan lele Bapak Suparman berdiri sejak tahun 2017. Awalnya, Bapak Suparman hanya membuat 3 kolam saja yang kemudian bertambah sekarang berjumlah 8 kolam. Alasan Bapak Suparman sebagai pemilik memilih budidaya ikan lele yaitu tidak memerlukan lahan yang luas. Tantangan utama dalam usaha peternakan lele adalah pakan terlalu mahal bagi peternak. Sekarang, harga pakan sekitar 13.000 per kilogram, sedangkan harga jual lele di Tengkulak sebesar 18.000. Bapak Suparman memiliki pakan alternatif seperti ayam yang diolah dulu sampai lembut lalu dikasih makan ke lelenya. Harga pakan selalu meningkat tiap tahun, namun harga lele tidak pernah naik. Pengelolaan kualitas air kolam dalam budidaya lele dilakukan ketika ikan lele sudah mulai mengambang, yang menandakan kualitas air sudah berkurang. Kolam akan dikuras, namun tidak dikuras secara total, karena ikan lele ini termasuk kanibal dan tidak menyukai air bersih. Pengurasan dilakukan setiap 1 minggu sekali, tergantung kondisi air dan kondisi ikan lele. Perawatan untuk ikan lele tergolong tidak terlalu rumit. Yang penting, dalam pemberian pakannya selalu dilakukan secara teratur. Ketika musim pancaroba tiba, biasanya ikan lele terkena penyakit cacar. Dan untuk menangani hal tersebut, harus segera mengganti air kolamnya dengan air sumur. Jenis pakan ikan lele yang digunakan yaitu high profit. Pemberian pakan dilakukan setiap pagi hari dan sore hari. Perikanan lele Bapak Suparman tidak menggunakan teknologi, namun dilakukan secara manual. Bibit lele dipesan dari bangsal. Pemasaran hasil panen dilakukan secara langsung kepada konsumen dan kepada tengkulak. Perikanan lele Bapak Suparman ini tidak melakukan kemitraan dan tidak memiliki tenaga kerja. Bapak Suparman hanya mengelola sendiri karena kegiatan ini tidak terlalu menyita waktu. Subsistem pengadaan sarana produksi pada peternakan ikan lele meliputi persiapan kolam, persiapan air, pakan, dan bibit ikan lele. Subsistem usaha tani atau budidaya pada peternakan ikan lele meliputi pemberian pakan, pengurasan kolam, dan pemanenan.
Subsistem pengolahan atau agroindustri meliputi pengolahan ikan lele menjadi suatu produk. Di sini kelompok 10 memilih 2 produk olahan dari ikan lele. Yang pertama yaitu pengolahan ikan lele menjadi nugget. Produk turunan dari ikan lele yang kedua yaitu pengolahan ikan lele menjadi kerupuk ikan lele. Subsistem pemasaran yaitu meliputi pemasaran ikan lele dilakukan secara langsung oleh pemilik ke konsumen dan pemilik ke tengkulak. Pengiriman dapat dilakukan secara COD atau bayar di tempat. Subsistem yang terakhir yaitu subsistem penunjang meliputi lembaga penyedia jasa yang bersifat pilihan namun sangat penting dalam menunjang keberhasilan berjalannya suatu sistem agribisnis. Jasa-jasa ini disediakan oleh beberapa pihak seperti pemerintah, asosiasi, kredit dan pembiayaan, lembaga penelitian, kelompok tani, dan koperasi. Subsistem agribisnis hulu membutuhkan umpan balik dari subsistem usaha tani agar dapat memproduksi sarana produksi yang sesuai dengan kebutuhan budidaya pertanian. Keberhasilan pelaksanaan budidaya ikan lele bergantung pada sarana produksi. Proses produksi atau agroindustri ikan lele menjadi nugget dan kerupuk bergantung pada pasokan hasil panen yang dihasilkan oleh subsistem usaha tani. Kemudian subsistem pemasaran bergantung pada hasil panen ikan lele maupun produk olahan lele yaitu nugget dan kerupuk. Kemudian yang terakhir, subsistem jasa layanan pendukung keberadaannya bergantung pada keberhasilan keempat subsistem lainnya. Jika subsistem usaha tani atau agribisnis hilir mengalami kegagalan, sementara sebagian modalnya merupakan pinjaman, maka lembaga keuangan dan asuransi juga akan mengalami kerugian. Kapita Selekta Agribisnis Perikanan Lele terdiri dari 5 subsistem, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi, subsistem usaha tani atau budidaya, subsistem pengolahan atau agroindustri, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang. Tujuan dilakukan pengolahan yaitu untuk meningkatkan nilai tambah dan daya tahan sehingga dapat menambah pendapatan yang diperoleh. Kelima subsistem tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga gangguan pada salah satu subsistem akan berpengaruh terhadap subsistem yang lainnya.